Ya, selamat malam rekan-rekan mahasiswa kebidanan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Bidan Vicky ya. Hari ini pukul 19 malam waktu Yogyakarta, Indonesia Barat ya, tanggal 1 Januari. Selamat tahun baru. Semoga kita bisa memulai ya awal tahun dengan baik dan melewati tahun ini dengan sukacita. Ya, hari ini kita akan belajar bersama ya mengenai soal uji kompetensi untuk tema remaja ya rekan-rekan. Seperti biasa saya akan memberikan 3 soal uji kompetensi dan rekan-rekan silakan berlatih untuk mengerjakan soal dalam waktu sesuai dengan standar uji kompetensi yaitu 1 menit ya. Jadi dalam 1 menit rekan-rekan sudah harus bisa menentukan jawaban gitu ya dari soal yang tersedia. Nah, nanti silakan disiapkan alat tulisnya, lalu kita akan bahas bersama terkait dengan soal-soal yang saya sajikan ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, izin saya bagikan ya. Oke, ini adalah soal yang pertama, saya siapkan stopwatch saya dulu. Oke, silakan rekan-rekan untuk dapat dikerjakan, dibaca, dan boleh untuk dituliskan jawabannya. Ya. Oke, mari kita cermati bersama ya. Seorang perempuan 17 tahun datang ke PMB dengan keluhan cemas karena tidak mendapatkan menstruasi selama 1 bulan. Hasil anamnesis belum pernah melakukan hubungan seksual, siklus menstruasi 30 hari, pola diet vegetarian, dan tidak mengkonsumsi nasi. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, tekanan darah 100/60 mmHg, nadinya 85 kali per menit. Kemudian suhunya 36,2 derajat Celcius, respirasinya 19 kali per menit. Kemudian tidak teraba massa abdomen ya. Dilakukan PPT hasilnya negatif. Kemudian HB-nya 12 gram persen per DL ya. Kemudian apakah data yang harus dikaji lebih dalam sesuai dengan kasus tersebut? A. Psikologis, B. Pola makan, C. Aktivitas seksual, D. Siklus menstruasi, dan E. Lingkungan sekitar. Oke, jadi di sini kita dapat PR untuk melihat data yang harus dikaji lebih dalam nih pada kasus di sini. Mari kita lihat kata kuncinya. Jadi ada perempuan 17 tahun cemas karena tidak mendapatkan menstruasi selama 1 bulan. Di sini sudah tergali ya, belum pernah melakukan aktivitas seksual, pola dietnya vegetarian, kemudian tidak teraba massa abdomen, sudah di PP tes juga, dicek HB juga gitu ya. Maka di sini data yang paling tepat yang harus dikaji oleh bidan adalah psikologis. Kenapa psikologis gitu ya? Jadi memang pada remaja itu sering ya terjadi siklus menstruasi yang irregular gitu ya. Jadi memang ada belum ini ya apa namanya siklusnya itu belum teratur gitu ya. Sehingga kita juga harus lihat gitu ya. Sebenarnya ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan periode menstruasi itu menjadi lebih panjang gitu ya. Contohnya apa? Penyakit tiroid, PCOS, kemudian stres atau masalah psikologis dan pola makan yang kurang tepat. Nah, di sini sudah tergali ya pada kasus di sini pola makan sudah tergali, kemudian aktivitas seksual sudah tergali, siklus menstruasi sudah tergali ya. Nah, di sini yang paling tepat gitu ya berdasarkan dengan konsep teori yang ada adalah kita harus menggali data psikologisnya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang kedua. Yuk, silahkan. Ini adalah setting soal di komunitas. Monggo teman-teman baca dulu, kemudian dicermati ya. Kira-kira apa nih jawaban yang paling tepat? Ya, mari kita lihat bersama ya. Seorang bidan desa sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP di wilayah binaan puskesmas. Nah, dalam survei pendahuluan didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswi SMP sudah haid, sudah menstruasi ya.
Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut sekitar 30% remaja putri mengalami anemia. Apa informasi yang paling prioritas diberikan bidan pada kasus tersebut? Nah, untuk pilihan jawaban ada A, pola istirahat, B, personal hygiene, C, kebutuhan nutrisi, D, kebutuhan olahraga, E, kesehatan reproduksi. Oke, mari kita lihat di sini ya kata kuncinya. 30% remaja putri mengalami anemia. Jadi, informasi paling prioritas yang bisa kita berikan gitu ya pada kasus ini adalah kebutuhan nutrisi. Perlu nggak remaja itu diberikan informasi mengenai pola istirahat, personal hygiene, olahraga, cash pro? Perlu. Nah, tapi rekan-rekan yang perlu rekan-rekan perhatikan adalah kata kunci pada kasus ini apa? Oh, kata kuncinya adalah remaja putrinya itu 30% anemia gitu ya. Maka kita harus melihat gitu ya, apa nih yang paling prioritas. Nah, kalau anemia yang paling prioritas adalah memberikan informasi mengenai nutrisi gitu ya. Jadi seperti kita ketahui bersama ya, anemia itu terjadi ketika HB itu di bawah nilai normal gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan anemia gitu ya? Salah satunya adalah kekurangan nutrisi, terutama yang mengandung zat besi, protein, asam folat gitu ya. Kemudian kehilangan darah atau perdarahan, kemudian juga bisa penyakit kronis atau menahun, misalnya TBC. Oke, cacingan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya anemia. Oke, kita lanjut ya ke soal yang ketiga. Yuk, silakan. Nah, sudah ketemu jawabannya. Mari kita cermati bersama ya. Seorang perempuan ya, 16 tahun datang ke PMB dengan keluhan sering pusing, lemas, dan berkunang-kunang. Hasil anamnesis sedang menstruasi hari ke-6, tidak pernah mengkonsumsi tablet tambah darah. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, berat badan 40 kilogram, tinggi badan 155 cm, tekanan darah 100 per 80. Nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, HB-nya 10,3. Nah, pertanyaannya adalah rencana apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini ada pilihan jawaban, melakukan rujukan ke dokter, memberikan obat pereda pusing, memberikan tablet tambah darah, memberikan konseling tentang nutrisi pada remaja, kemudian memberikan konseling tentang menstruasi pada remaja. Oke, kira-kira apa jawabannya? Ya, jadi di sini kita punya kata kunci ya, baru 16 tahun ya ini perempuannya, pusing, lemas, dan berkunang-kunang. Sekarang sedang haid hari ke-6, tidak pernah mengkonsumsi tablet tambah darah, kemudian didukung dengan pemeriksaan lab HB-nya 10,3 ya. Jadi rencana yang paling tepat adalah memberikan tablet tambah darah gitu ya. Jadi seperti kita ketahui bersama ya, yang namanya perempuan sebenarnya itu memang sangat beresiko untuk mengalami anemia besi gitu kan. Selain karena memang sedang setiap bulan menstruasi gitu kan juga kita itu memang dalam sehari-hari pun belum tentu asupan nutrisi kita itu mengandung zat besi gitu ya. Nah, gejalanya untuk yang masih bergejala gitu ya, karena kadang-kadang sudah terbiasa dengan anemia maka tidak ada gejala gitu ya. Nah, gejala yang sering ditemui adalah ya teman-teman sering dengar 5L gitu ya, letih, lemah, kemudian mungkin juga lelah, lalai, lunglai gitu ya. Kemudian juga bisa disertai dengan sakit kepala, pusing, berkunang-kunang, mudah mengantuk, sulit konsentrasi gitu ya. Bahkan mungkin secara klinis tuh ada pucat gitu ya pada muka, kelopak mata, bibir, kulit, kuku, telapak tangan gitu ya. Nah, sehingga memang ada program gitu ya untuk penanggulangan anemia gitu ya pada remaja putri dengan meningkatkan asupan yang tinggi zat besi, kemudian juga fortifikasi bahan makanan dengan zat besi, juga suplementasi zat besi. Jadi di sekolah-sekolah itu seminggu sekali seharusnya
setiap remaja itu mendapatkan FE ya, 1 minggu 1 kali, dan ketika sedang haid, remaja itu wajib mengkonsumsi FE itu setiap hari minimal 1 kali, seperti itu. Oke, cukup ya teman-teman untuk soal uji kompetensi pada tema remaja pada hari ini. Besok kita bahas lagi bersama, semoga ini bisa menjadi gambaran dan menjadi latihan ya untuk teman-teman agar semakin percaya diri untuk mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan hasil maksimal, kompeten dalam sekali UKOM. Ya, saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam memfasilitasi kegiatan hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sukses.